Selamat pagi. Kali ini kita akan melaksanakan kuliah tentang model dan pemodelan. Mata kuliah ini jadi geokonsep, yaitu tentang model dan pemodelan dalam geologi ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan model. Model adalah representasi yang lebih sederhana dari suatu bentuk, bisa benda atau apapun yang ada di alam semesta ini. Kemudian model juga adalah suatu representasi yang ideal dari suatu kelompok atau objek dalam suatu kelas tertentu. Model juga adalah representasi ideal dari suatu sistem yang nyata, gitu ya. Nah, itu tiga eh, pengertian model yang utama. Kemudian representasi sederhana dari yang ada di yang nyata di alam semesta ini bisa berupa model fisik gitu ya. Model fisiknya biasanya itu berupa sesuatu yang berupa tiruan dan tidak berfungsi apa-apa, gitu. Kemudian ada juga yang disebut mock-up, jadi benar-benar model yang aslinya, benar-benar fisik yang aslinya gitu ya, benar-benar skalanya juga menyesuaikan. Ini kita bisa lihat misalnya ini kemasan dari suatu produk makanan tertentu. Jadi ini modelnya seperti ini yang ditawarkan gitu ya, ke orang lain, bisa dilihat dari media atau dilihat dari eh, lembaga, maaf, dari suatu media sosial tertentu gitu ya. Nah, bentuknya memang seperti ini aslinya gitu, dan ukurannya pun biasanya sama lah gitu, bisa mencerminkan ukurannya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai scale models. Jadi contohnya seperti globe, bola dunia. Nah, itu tidak mungkin kan dibuat sebesar dunia yang aslinya, maka dibuatlah model skalanya gitu. Kemudian ada juga miniatur. Miniatur itu jadi bentuk yang lebih kecil dari aslinya, dan ada juga yang disebut sebagai maket. Maket juga sama ya, bentuk yang lebih kecil dan biasanya lebih simple daripada eh, benda aslinya dan lain-lain ya. Nah, untuk miniatur atau maket biasanya juga sering ditampilkan itu berupa bangunan gitu misalnya. Nah, kemudian juga beberapa model itu merupakan ciptaan awal ya, dari kreasi dari sang penciptanya. Itu juga ada yang disebut seperti itu. Model yang pertama, first model, contohnya adalah model eh, kapal terbang. Jadi pada saat pertama kali kapal terbang itu ada, modelnya itu sebelumnya tidak ada gitu di alam ini. Nah, benar-benar baru pertama kali itu dikreasikan oleh penciptanya. Nah, kemudian ada representasi ideal dari kelompok atau objek dari suatu kelas tertentu. Yang pertama misalnya anggota kelompok atau kelas objek di mana dipilih yang ideal ya. Jadi karena dia representasi dari suatu yang ideal. Kemudian juga berdasarkan kriteria tertentu seperti hukum-hukum fisika dan lain-lain. Jadi karakter yang diinginkan atau estetika seperti model foto atau model seni dan lain-lainnya. Nah, itu juga sama ya, berdasarkan kriteria tertentu. Nah, dalam geologi, contoh model itu seperti misalnya model turbidit ya, dari BOMAS, model sekuen BOMA, nah itu, atau model delta Allen gitu ya. Kemudian ada model Mississippi Delta, gitu, Delta Mississippi dan lain-lain. Kemudian mengenai representasi yang ideal dari suatu sistem yang nyata, yaitu representasi ideal dari proses alamiah sebagai sistem yang nyata itu ya. Pernyataannya itu kemudian sistem nyata didasarkan pada hukum fisika dan kimia ataupun biologi yang diwakili oleh persamaan matematika tertentu yang ada keterkaitannya masing-masing dari di antara hukum-hukum tersebut, serta menunjukkan hal-hal yang sebab akibat ya, jadi ada penyebabnya dan ada akibatnya apa. Nah, itu adalah representasi ideal dari suatu sistem yang nyata. Contohnya kalau di geologi adalah sandbox model, itu adalah representasi ideal dari suatu sistem yang real gitu, yang nyata gitu ya. Kemudian definisi sistem model berdasarkan Kendall dan Buckland di tahun 1960. Jadi sistem model itu adalah suatu ekspresi
formal dari suatu teori atau situasi yang sudah jelas penyebabnya dan dianggap dihasilkan dari data yang teramati. Kemudian dalam analisis statistik, jadi model umumnya dinyatakan dalam bentuk matematika, namun juga bisa dalam bentuk model diagramatik ya. Kemudian arti model dalam geologi itu adalah dalam pengertian yang paling umum dalam geologi, model adalah kerangka yang mengatur atau menyusun suatu kajian geologi tertentu. Jadi itu ya model dalam geologi. Nah, sekarang tipe model dan pendekatannya, jadi nanti kita akan terbagi beberapa bahasan. Jadi dalam tipe model, kemudian bentuk ekspresi dari model, kemudian tipe model matematik, kemudian apa nanti kita akan bahas juga sistem dan teknik modeling ya, cara membuat modelnya. Yang pertama adalah modeling types atau tipe model. Jadi model fisiknya itu adalah model skala, scale models. Kemudian true to scale. Jadi kalau scale model itu diskalakan, jadi tidak tidak seukuran aslinya. Nah, kalau true to scale model benar-benar seukuran aslinya, biasanya manusia itu ya. Kalau manusia dimodelkan, dibuat patungnya, nah itu umum kalau dibuat sebesar manusianya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai analog model, ya, model yang eh, analog dengan bentuk aslinya, dan ada sistem models. Kemudian ada istilah konseptual models. Konseptual models itu atau model konseptual adalah representasi abstrak dari suatu sistem atau fenomena yang digunakan untuk memahami hubungan antar berbagai konsep dan dapat diekspresikan dalam bentuk diagram, misalnya penampang geologi gitu ya, kemudian peta dan eh, flowchart, eh, diagram alir gitu ya. Ada juga nanti yang disebut sebagai mathematical atau numerical model. Nah, itu konsep model macam-macamnya seperti itu. Jadi tidak ada barangnya itu tidak bisa dilihat langsung gitu bendanya, tetapi merupakan representasi abstrak dari suatu sistem yang nanti yang bisa kita lihat itu adalah petanya gitu. Bukan bukan wilayahnya bendanya langsung, tapi dia dalam bentuk peta atau dalam bentuk penampang atau dalam bentuk diagram alir gitu. Atau dalam bentuk model matematika atau numerik gitu. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai konseptual models atau model konseptual yaitu gambaran. Tadi sudah ya, kita ulang lagi. Gambaran atau abstraksi dari suatu fenomena alam yang didasarkan pada landasan pengamatan dan berfungsi untuk mengekspresikan sebagian dunia nyata dalam bentuk yang ideal. Jadi, dalam bentuk yang ideal sehingga mudah untuk difahami. Itu salah satu tujuannya. Mudah juga untuk dikaji dan dipelajari. Kemudian kerangka atau representasi sederhana. Jadi ini pengertian lain dari conceptual models atau model konseptual, jadi berupa kerangka atau representasi sederhana yang menggambarkan hubungan antara berbagai faktor atau konsep yang diyakini memengaruhi suatu kondisi atau fenomena tertentu. Nanti kita lihat. Nah, ini conceptual models jadi adalah penyederhanaan untuk mempertahankan fitur-fitur penting dari fenomena tertentu. Jadi yang fitur-fitur utamanya yang penting itu dipertahankan dengan mengabaikan detail-detail yang tidak relevan. Jadi kalau ada yang tidak berkaitan, tidak berhubungan dalam suatu permasalahan tertentu, ya dia diabaikan gitu. Tapi yang penting-penting itu yang dijadikan dasar untuk eh, memodelkannya ya, membuat modelnya. Nah, konseptual model tadi sudah ya dapat diekspresikan, dapat dimanifestasikan gitu ya dalam bentuk diagram seperti penampang, irisan penampang, kemudian peta, dan diagram alir juga bisa dalam bentuk-bentuk lain yang merupakan representasi dari bentuk abstrak dari suatu hal tertentu ya, dari konsep model tertentu gitu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan model matematika dan atau numerical model. Jadi model matematika itu didasarkan pada model konseptual karena dia bentuknya abstrak kan, tidak kita lihat gambarnya, tidak kita lihat bendanya langsung, di mana sistem nyata diformulasikan menjadi persamaan matematika berdasarkan hukum-hukum alam yang berlaku, misalnya hukum fisika dan atau hukum kimia gitu. Nah, itu tadi yang disebut sebagai model matematika. Kemudian model matematika itu juga berupa asumsi dan penyederhanaan yang dibuat dalam formulasi matematis gitu ya,
dan atau dalam teknik penyelesaian tertentu. Dalam hal ini, penyederhanaan dunia nyata dapat menyebabkan kesalahan karena kurangnya pengetahuan tentang sistem nyata serta perilakunya. Jadi harus hati-hati ya. Kalau kita menggunakan formulasi matematika, kita harus dapat memahami dengan selengkap-lengkapnya dan sebaik-baiknya untuk mendapatkan model yang sempurna, yang mencapai sempurna gitu. Karena hal tersebut diwarisi dari model konseptual yang mungkin memberi input yang kurang tepat. Namanya juga kan abstraksi ya dari suatu model tertentu sehingga kadang-kadang bisa memberikan input yang kurang tepat gitu. Kemudian bentuk ekspresi dari model jadi bisa model yang berupa material gitu ya. Ada scale model tadi, jadi model-model yang diskalakan biasanya dibuat lebih kecil. Kemudian model yang analog, bersifat analog atau yang menyerupai gitu ya dengan benda aslinya. Itu tadi yang material, bentuk yang material. Kemudian ada lagi bentuk yang simbolik. Simbolik seperti kita sudah tadi pelajari sebagian, ada yang bersifat diagramatik atau modelnya bersifat grafis gitu ya. Jadi bukan menggambarkan atau memodelkan benda aslinya gitu. Kemudian model persamaan matematis itu contoh yang simbolik. Jadi ada dua ya, mengekspresikan model itu ada yang dari materialnya langsung, ada yang berupa secara simbolik modelnya. Kemudian tipe dari model matematis itu ada yang bersifat static models, jadi spatial relation only, jadi hanya berhubungan dengan ruang gitu ya, static models. Tetapi ada juga yang bersifat dinamis, jadi sistemnya dinamis, jadi selain menyangkut spasial, ruang juga temporal, waktu ya, waktu dan berhubungan dengan waktu, ruang dan waktu. Nah itu dia yang bersifat dinamis. Kalau yang statis, dia hanya berkaitan dengan spasial atau ruang saja gitu. Baik, kita lanjutkan. Ini ya, kita lanjutkan. Jadi ada eh, beberapa basic gambaran dasar dari model sistem yang bersifat dinamis. Jadi ada yang berupa sistem elemen, ada sistem boundaries, ada structure of interrelationship, termasuk feedback, masuk ke eh, masukan yang kita dapatkan setelah kita memberikan input gitu. Kemudian ada transport and accounting materials and energy. Kemudian ada juga yang menyangkut aliran waktu ya. Contohnya geological rock cycle. Nah, itu kan berhubungan dengan waktu, siklus batuan dalam geologi gitu. Kemudian display ya. Eh, dalam penyampaiannya gitu model itu ada penyampaian model, ada yang berupa aktual objeknya, kemudian ada yang berupa scale, tadi juga kita pelajari, ada yang bentuk fisiknya, ada yang berbentuk scale, ada yang berbentuk grafis,
kemudian ada yang kurva atau diagram. Diagramnya ada yang dua dimensi, contohnya penampang dari penampang, misalnya penampang geologi dari peta geologi. Kemudian ada diagram yang tiga dimensi, jadi blok diagram, contohnya dalam geologi juga bisa. Kemudian ada animasi, itu juga penyampaian display dari model, bisa berupa animasi dan numerical printouts, hasil pencetakan dari eh, model numeriknya gitu. Kemudian dalam geologi ada model komputasi geologi gitu ya. Contohnya isolated geological system model, model sistem geologi yang terisolasi, atau juga model cekungan yang terintegrasi. Itu adalah beberapa contoh model komputasi geologi, gitu. Kemudian ada yang terisolasi ya, model yang tertutup, isolated geological system models dalam geologi. Contohnya simulasi dari sedimentation model. Dia tertutup hanya menyangkut masalah sedimentasinya. Kemudian ada yang balance cross section models. Kemudian ada model perkembangan tektonik. Jadi hanya hanya membahas perkembangan tektonik ya. Kemudian ada model stratigrafi dengan proses respon dan variabel-variabel responnya gitu. Kemudian ada model geohistory dan ada juga model geodinamis ya dan lain-lain. Itu contoh-contoh sistem model yang isolated dalam geologi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh model. Jadi ada yang paling mudah untuk difahami itu adalah model deterministik. Ini saya ambil definisinya dan keterangannya ya dari ini yang di bawah ini dari sumbernya dari internet, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi deterministik model adalah model matematika di mana gejala-gejala dapat diukur dengan derajat kepastian yang cukup tinggi. Jadi hampir tidak ada perkiraan, semuanya bersifat hampir pasti ya. Kemudian pada model deterministik diasumsikan bahwa kejadian-kejadian yang ada memiliki peluang yang tetap. Jadi dia tidak berubah-ubah, tidak dinamis. Dapat pula diasumsikan pasti terjadi maupun tidak mungkin terjadi. Jadi ada suatu kepastian dari suatu kejadian tertentu apakah dia akan terjadi atau tidak akan terjadi. Nah, itu deterministik itu sangat pasti ya dibandingkan model-model lain gitu. Tingkat kepastiannya tinggi. Kemudian yang terakhir contoh model deterministik adalah masalah transportasi. Kemudian masalah penugasan itu kan pasti kan bisa kita lihat secara langsung, bisa kita lakukan secara langsung gitu. Masalah transshipment dan model jaringan. Nah, salah satu aplikasi dari teori grafik jaringan ini di mana metode ini umumnya merupakan pengembangan dari metode simplex yang merupakan metode dasar semua masalah program linear. Nah, itu model jaringan ya. Kemudian ada pendekatan model matematis. Jadi ada yang disebut sebagai probabilistik atau statistical model, lebih karena probabilistik ya. Itu adalah statistical model. Nah, ada yang stokastik proses model. Jadi nanti kita pelajari lebih dalam. Jadi ada stokastik itu kebolehjadian berdasarkan himpunan variabel yang bersifat random. Jadi yang bersifat dinamis. Tapi kalau probabilistik itu dasar datanya itu adalah berdasarkan sesuatu yang tidak dinamis. Jadi misalnya suatu benda dia ada diam saja di situ. Nah, itu yang dimodelkan. Tetapi kalau stokastik, dia bendanya itu bersifat dinamis, bergerak terus atau tidak ada suatu kepastian tertentu. Misalnya pergerakan udara. Nah, dia kan bergerak ya. Kita tidak tahu sejam lagi apakah udara itu masih tetap seperti itu kan tidak mungkin ya. Tetapi kalau mineral yang tersimpan di dalam batuan, di dalam suatu singkapan tertentu, dalam batuan yang masih in situ gitu. Nah, itu dia diam kan. Dia tidak akan berpindah. Tapi kalau stokastik itu sesuatu yang bersifat dinamis, misalnya air tanah yang mengalir gitu ya. Atau bisa juga panas, model panas dari gunung api. Nah, itu kan selalu dinamis. Kadang-kadang dia panas, kadang-kadang panasnya sudah keluar jadi tidak terlalu panas lagi. Nah, itu dinamis. Beda dengan probabilistik, itu dasarnya adalah sesuatu yang tidak dinamis, tidak berubah-ubah baik volume atau tempatnya. Kemudian tadi deterministic model sudah kita pelajari. Sekarang kita statistical model ya. Statistical model jadi adalah model
matematis yang memuat serangkaian asumsi statistik menyangkut data sampel yang diperoleh. Nah, intinya adalah mencari tingkat kesamaan data dari populasi yang banyak. Populasi yang banyak itu kan mungkin bermacam-macam ya, bermacam-macam jadi tidak sama. Tetapi di antara yang tidak sama itu, di antara yang bermacam-macam itulah, yang beberapa mungkin tidak sama dicari ke tingkat kesamaannya. Nah, itu yang disebut sebagai model statistik. Nah, kalau model probabilistik adalah pendekatan matematis yang menggunakan probabilitas, kemungkinan untuk menggambarkan dan menganalisis ketidakpastian dalam data dan sistem. Jadi ada suatu ketidakpastian, tapi kita lihat nanti datanya, ya. Jadi analisisnya benar-benar unpredictable, tidak dapat diprediksi di awal. Jadi di awalnya kita tidak dapat memprediksi, beda dengan deterministik tadi, kan. Sehingga biasanya tidak ada atau sulit menentukan hipotesis atau asumsi di awal sebelum analisis dilakukan. Itu salah satu sifat dari model probabilistik, gitu ya. Nah, ini contohnya model probabilistik saya ambil dari paper ini ya, model probabilitas dalam penentuan lokasi sumber panas bumi menggunakan pendekatan statistik Bayesian. Ini para penulisnya di tahun 2012, terbit di tahun 2012. Nah, ini contohnya model probabilistiknya. Jadi kita menentukan di mana sumur yang produktifnya gitu ya. Di antara favorable geological variable. Jadi geological variabelnya ada di sini, ada di sini, kan ini bendanya diam ya. Hidrokarbonnya gitu ya, apa su- eh, targetnya itu diam, dia tidak berpindah gitu. Sehingga kita sebut sebagai probabilistik. Nanti kalau yang dinamis itu stokastik. Tetapi eh, makanya disebut probabilistik karena ada walaupun bendanya diam, kan kita tidak melihat langsung dia ada di mana gitu. Jadi kita modelkan secara probabilistik, kemudian kita tentukan kira-kira kalau dalam konteks ini, dalam kasus di paper ini ada di mana sumber-sumber produktifnya, itu kita tentukan gitu. Nah, ini contoh yang lain. Jadi ilustrasi yang menunjukkan penerapan model probabilistik dalam geologi dengan lapisan geologis dan area berpotensi. Jadi prediksi beberapa tahun ke depan, deposit mineral, serta analisis ketidakpastian. Ini saya ambil dari ChatGPT ya, saya buat gambarnya. Nah, kita tahu kan, jadi mineral-mineral yang akan dieksploitasi itu, dia hampir tidak akan mengalami perubahan. Dia akan ada di sini terus selama mungkin jutaan tahun, puluhan juta tahun, dia akan terus ada di sini. Apalagi kalau dalam kisaran umur manusia, dia tidak akan berpindah gitu. Tetapi dia ada di bawah gitu ya, di bawah permukaan tanah gitu, tidak terlihat. Makanya namanya probabilistik, tetapi dasarnya adalah sesuatu yang bersifat statis, tidak dinamis gitu. Ini juga satu contoh model probabilistik yang lain, jadi menentukan kisaran umur ya, ini dari pemunculan awal dan pemunculan akhir dari suatu eh, organisme tertentu untuk menentukan umur dari batuannya gitu, batuan dari ini. Jadi kita kan tidak melihat ini awalnya, tidak tahu di mana posisi. Nah, kita tentukan posisi-posisi umurnya di sini, misalnya ini pemunculan awalnya, ini pemunculan akhirnya, sehingga kita mendapatkan irisan ya, eh, apa interval lah, interval di tengahnya merupakan umur. Nah, itu model probabilistik. Jadi dari sesuatu yang sifatnya pasti, umur-umur ini kan pasti kan, umur-umur ini juga pasti. Dia tidak pernah berubah-berubah gitu. Nah, kita cari sesuatu, pro- eh, kita tentukan model probabilistiknya berdasarkan sesuatu yang sifatnya statis gitu ya, dari data-data yang bersifat statis. Nah, sekarang kita masuk ke stokastik. Jadi stokastik adalah istilah matematika yang berkaitan dengan keacakan dan probabilitas. Nah, tetapi ada satu komponen lainnya di model stokastik ini yang berbeda dengan probabilistik. Jadi model stokastik adalah model matematis di mana semua komponen dapat diukur dengan derajat kepastian yang tidak stabil. Beda dengan probabilistik tadi, datanya stabil, dia tidak berpindah, gitu ya, tidak berubah, gitu. Kalau ini tidak stabil. Contohnya gempa, gempa itu kan tidak bisa diprediksi kapan dia terjadi. Tidak ada juga bendanya, gitu ya. Bendanya apa gempa itu? Sehingga tidak bisa datanya itu bukan sesuatu yang sifatnya diam atau bisa ditentukan secara langsung. Kemudian juga tsunami. Tsunami kan kapan dia terjadi?
Kadang-kadang gempanya ada, tsunami tidak terjadi. Kadang-kadang gempanya tidak ada, tapi tsunami-nya terjadi gitu ya. Nah, itu kan tsunami itu banyak faktornya ya, jadi dia bersifat dinamis lah, tidak ada kepastian, bukan sesuatu yang diam statis gitu. Beda dengan komponen mineral atau batuan yang ada di lapisan eh, batuan gitu pada suatu eh, unit batuan tertentu. Nah, itu kan sifatnya diam statis. Kemudian air tanah juga kan dia dinamis ya, tidak diam. Itu adalah contoh pemodelan stokastik biasanya berkaitan dengan air tanah, gempa, tsunami, dan cuaca. Cuaca juga begitu kan. Dia dari hari ini ke besok itu 100% belum tentu sama gitu. Tidak, kadang-kadang hari ini cerah, besoknya ada berawan sedikit saja walaupun cerah, tapi ada berawan sedikit, nah itu sudah beda. Nah itu contoh stokastik, jadi sesuatu yang tidak stabil atau dinamis. Nah, ini penerapannya, jadi ilustrasi penerapan model stokastik dalam geologi yang menunjukkan distribusi acak dan variasi sumber daya di lapisan geologis dengan grafik dan distribusi probabilitas untuk menggambarkan ketidakpastian lokasi sumber daya. Dalam hal ini, sepertinya yang dimaksud di sini adalah sumber dayanya hidrokarbon gitu ya. Nah, kalau hidrokarbon juga dia merupakan sesuatu yang bukan diam pada satu titik tertentu dari waktu ke waktu, tidak ya. Jadi eh, merupakan satu model stokastik gambarannya kira-kira seperti ini gitu ya. Ini dari ChatGPT saya ambil. Nah, ini model pendekatan stokastik. Sebenarnya model juga ini stokastik. Estimasi distribusi nilai K pada variabel regional metode ordinary kriging. Ini punya salah satu mahasiswa S3 di Geologi ITB, Kota Bandung yang disandingkan dengan penampang geologi pendekatan deterministik dan hasil nilai cross validasinya. Sebenarnya ini tentang air tanah gitu ya. Tentang air tanah yang ada di Kota Bandung gitu. Nah, air tanah itu kan dia sifatnya dinamis karena dia mengalir ya, tidak diam gitu. Makanya menggunakan pendekatan stokastik. Nah, ini saja tadi karena ada kriging. Ini kan ada kriging di sini ordinary kriging. Apa yang dimaksud dengan kriging adalah metode geostatistik yang digunakan untuk mengestimasi, memperkirakan ya nilai dari sebuah titik atau blok sebagai kombinasi linier dari nilai contoh yang terdapat di sekitar titik yang akan diestimasi, yang akan diperkirakan. Ini hanya definisi saja gitu. Nah, sekarang kita bandingkan ya, jadi model probabilistik dan model stokastik gitu, supaya tidak tertukar. Jadi model probabilistik adalah pendekatan matematis yang menggunakan probabilitas untuk menggambarkan dan menganalisis ketidakpastian dalam data dan sistem yang bersifat stabil. Nah, tapi ini bedanya yang utama, data dan sistemnya itu stabil, tidak berubah-berubah, tidak berpindah juga gitu. Contohnya analisis distribusi umur batuan berdasarkan data radiometrik. Nah, ini kan umur ini kan tidak pernah berubah ya, tidak pernah berpindah. Jadi dia termasuk model probabilistik. Kemudian estimasi peluang keberadaan minyak dalam reservoir. Nah, itu sama. Jadi hidrokarbon, minyak itu kan bergerak ya, misalnya dari host rock-nya maaf, source rock-nya, batuan sumbernya bermigrasi ke reservoir, batuan penyimpannya gitu kan. Sehingga dia eh, maaf, tapi kalau di sini ini jadi minyaknya itu sudah dalam reservoir ya, ada keterangan dalam reservoir, sehingga bisa termasuk ke dalam model probabilistik karena sistemnya yang bersifat stabil, karena minyaknya sudah di dalam reservoir gitu, sudah dalam namanya juga tersimpan ya, batuan penyimpan. Nah, sekarang beda dengan model stokastik. Jadi model stokastik adalah model matematis di mana semua komponen dapat diukur dengan derajat kepastian yang tidak stabil. Ya, ini ada kata-kata tidak stabil, kalau ini bersifat stabil kalau probabilistik. Contohnya, simulasi pergerakan fluida melalui pori batuan dalam reservoir minyak menggunakan metode Monte Carlo. Nah, ini sudah disebutkan kan pergerakan fluida melalui pori batuan. Jadi dia bersifat dinamis ya, tidak stabil. Kemudian model gempa bumi dengan prediksi, frekuensi, dan intensitas berdasarkan data historis. Nah, ini kan berbeda ya. Ada mungkin suatu tertentu frekuensinya setahun 3 kali, tetapi intensitasnya kecil-kecil. Nah, ada mungkin yang dalam data historisnya setahun hanya sekali, tapi intensitasnya besar. Nah, ini jadi derajat kepastian yang tidak stabil itu sebagai penciri model stokastik, sedangkan probabilistik yang bersifat stabil.
Nah, ini ada pengertian model konseptual lagi, jadi adalah representasi abstrak dari suatu sistem atau fenomena yang digunakan, maaf, yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, atau menggambarkan hubungan antara berbagai konsep. Model ini bisa berbentuk diagram dan atau sketsa, dan model konseptual dapat berupa ya bersifat gitu ya kualitatif, kualitas, atau kuantitatif jumlah pada angka yang tertentu gitu ya, tergantung pada pendekatannya. Itu tentang model konseptual. Jadi hati-hati dia bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau yang kualitatif adalah model yang lebih menekankan pada deskripsi, interpretasi, atau pemahaman terhadap fenomena tanpa menggunakan data numerik. Jadi tidak ada angka-angkanya yang menyatakan suatu absolut tertentu gitu ya, tidak ada numerik ya, tanpa menggunakan data numerik. Model ini sering digunakan dalam ilmu sosial, humaniora, dan beberapa bidang sains yang berfokus pada aspek deskriptif, makanya kualitatif kan, atau eksploratif. Jadi itu ciri-cirinya ya, tidak menggunakan data numerik. Nah, ini tadi kita sudah, jadi ada model probabilistik berfokus pada mendeskripsikan sistem, menggunakan probabilitas untuk menangkap ketidakpastian dalam parameter atau variabel. Nah, ini ya yang penting itu menangkap ketidakpastian atau variabel tertentu. Fokus pada ketidakpastian statis. Jadi tidak berubah seiring waktu. Itu model probabilistik. Ini tadi contohnya sudah ya dua ya, analisis distribusi umur batuan berdasarkan data radiometrik atau estimasi peluang keberadaan hidrokarbon minyak dalam reservoir. Jadi sudah tersimpan dalam reservoirnya karena itu tidak berubah lagi seiring waktu gitu ya. Diasumsikannya begitu gitu, bahwa minyaknya tersimpan dalam reservoir tidak berpindah-pindah lagi gitu. Ini contoh model probabilistik, jadi model potensi mineral ekonomis yang tidak berubah seiring waktu, tidak dinamis. Jadi sudah diam saja dia di situ mineralnya ya. Tinggal dibuat modelnya, kemudian dieksplorasi, mungkin dieksploitasi gitu. Nah, ini stokastik kita ulang lagi, jadi menggambarkan sistem yang berkembang seiring waktu dengan melibatkan elemen acak atau randomness dalam prosesnya menangkap. Jadi prinsip kerjanya menangkap ketidakpastian yang bersifat dinamis, beda dengan probabilistik tadi yang berubah seiring waktu. Jadi dari waktu ke waktu dia berubah-berubah. Memasukkan variabel acak yang dipengaruhi oleh waktu dan interaksi antar variabel. Contohnya simulasi pergerakan Frida tadi sudah. Kemudian model gempa bumi dengan prediksi frekuensi dan intensitas berdasarkan data sejarah. Tadi juga sudah ya, kita ulang lagi saja. Nah, ini contohnya model stokastik, jadi model potensi gempa bumi di Indonesia. Jadi yang berwarna merah ini adalah lokasi-lokasi utama tempat eh, kemungkinan gempa akan terjadi. Tetapi ya itu, karena gempa itu datanya itu tidak bersifat statis dan tidak stabil, maka dia termasuk ke contoh model stokastik ya. Ini contoh model ilustrasi stokastik yang lain untuk peramalan lokasi tsunami yang bersifat dinamis atau tidak tetap. Gambar ini menampilkan zona seismik yang berpotensi. Jadi zona-zona gempa yang berpotensi memicu tsunami. Distribusi probabilitas dengan warna berbeda, serta pola propagasi gelombang tsunami secara stokastik. Jadi misalnya ini kalau dia merah, dia seismiknya kemungkinan besar akan terjadi tsunami gitu misalnya ya. Pada yang merah-merah ini. Kalau yang biru, dia tidak akan terjadi tsunami misalnya di sini. Kecil, kejadiannya lebih kecil. Nah, tapi karena tsunami-nya sendiri adalah sesuatu yang bersifat tidak tetap, dinamis, maka dia termasuk ke dalam contoh ilustrasi model stokastik ya. Nah, kemudian ada lagi forward modeling ya. Jadi namanya juga forward ke depan atau maju. Jadi adalah pendekatan dalam pemodelan ilmiah yang digunakan untuk mensimulasikan atau memprediksi suatu fenomena berdasarkan parameter dan hukum fisika yang sudah diketahui. Dalam pendekatan ini, kita memasukkan data awal atau parameter tertentu ke dalam model, lalu menjalankan perhitungan untuk melihat bagaimana sistem akan berkembang atau berperilaku. Contoh penerapan forward modeling itu dalam geologi kuarter bisa digunakan untuk memprediksi perubahan lanskap permukaan
bumi gitu ya di suatu wilayah tertentu di masa depan akibat erosi, sedimentasi atau pergerakan tektonik. Namanya forward ya, jadi maju, sifatnya maju. Jadi dari yang sekarang kita tahu komponen-komponennya yang berjalan, misalnya itu tadi erosi, sedimentasi atau pergerakan tektonik, maka kita bisa memodelkan pada suatu waktu tertentu ke depan pada masa yang akan datang bagaimana bentuk permukaan buminya gitu pada suatu wilayah tertentu ya. Nah, ini contoh forward modeling. Misalnya kalau ini masa sekarang ya, ini arah modelnya. Jadi modelnya sekarang kita modelkan ke masa depan. Jadi ini arah pemodelannya, contoh forward maju gitu. Jadi ke masa depan mungkin karena ada proses erosi, sedimentasi, maka morfologi yang tadinya bentuknya seperti ini, dia akan menjadi seperti ini gitu ya. Dia kan ini lebih, sungainya gitu, jadi bentuknya lebih kompleks, lebih lebar, satu badan totalnya ya, total sungainya. Kalau ini kan lebih sempit, tapi karena erosi dan sedimentasi bentuknya bisa jadi berubah seperti ini. Forward ini ya, dari masa sekarang ke masa depan. Ini juga contoh forward modeling yang lain ya. Jadi misalnya awalnya seperti ini, kemudian dengan kita memasukkan komponen-komponen sedimentasi, erosi, dan lain-lain, maka bentuknya menjadi berubah seperti ini. Contoh yang jelasnya ini ya. Tadinya kan bentuk sungai seperti ini, sekarang jadi luas, kemudian daratan ini karena tererosi hilang, kemudian ada sungai-sungai yang baru, aliran-aliran sungai yang baru, mungkin karena sedimentasi dan erosi di tempat yang lain. Ini ke masa depan sama ya arah pemodelannya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai reverse modeling. Jadi kebalikannya dari forward modeling. Kalau forward modeling itu maju ke arah depan, kalau reverse modeling itu kita kembali memodelkan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya gitu ya. Nah, itu per definisi lebih sering digunakan dalam konteks rekayasa atau desain untuk menciptakan kembali model atau struktur dari objek yang sudah ada atau objek yang pernah ada. Ini adalah proses rekonstruksi model digital berdasarkan data geometris atau fisik yang diperoleh misalnya dari pemindaian tiga dimensi gitu ya. Contohnya aplikasinya dalam industri manufaktur untuk membuat ulang desain produk yang sudah ada. Jadi tadinya sudah ada, kemudian hancur gitu mungkin ya, rusak, kemudian dimodelkan kembali. Nah, itu kan tanda petik mundur. Jadi sesuatu yang sudah pernah ada dulu kita modelkan. Kalau tadi kan kita kemenangan. Kalau forward kan ke depan ya. Jadi ini masa sekarang, jadi masa depan itu kalau ada proses-proses erosi, sedimentasi, dia akan jadi seperti apa. Kalau reverse, namanya juga reverse, dia sifatnya mundur gitu ya. Jadi yang dulu sudah ada, kemudian kita sekarang sudah tidak ada, kita modelkan gitu ya. Nanti kita lihat contohnya terutama dalam geologi ya. Nah, dalam desain perangkat lunak untuk membuat model dari benda fisik yang sudah ada, jadi sudah pernah ada sebelumnya gitu. Ini contoh ilustrasi reverse modeling ya, berdasarkan data yang ada digunakan untuk merekonstruksi bangunan yang sudah hancur. Jadi bangunan yang pernah ada. Tadinya ada bangunan yang seperti ini gitu ya, misalnya. Bangunan-bangunan seperti ini atau yang ada di dalam layar monitor komputernya ini, kemudian dihancur gitu, sudah hancur modelnya. Maaf, fisiknya dari bangunan itu. Nah, kemudian berdasarkan data-data yang ada atau parameter-parameter yang ada, misalnya dari informasi ya penduduk yang pernah melihat bangunan itu dulu atau dari catatan sejarah atau mungkin dari sketsa atau dari foto dibuat ulang, direkonstruksi ulang dimodelkan kembali benda itu atau bangunan itu. Nah, itu yang disebut sebagai reverse modeling ya, ke belakang gitu ya, mundur. Karena bendanya kan sudah ada dulu, kemudian sekarang hancur hilang. Nah, tapi hati-hati, jadi reverse modeling juga bisa seperti ini ya. Misalnya ini kondisi sekarang, maaf, kondisi sekarang ini dulunya tuh apa yang mempengaruhi sehingga ini terbentuk atau dulunya seperti apa gitu. Nah, ini contohnya kondisi masa lalunya. Kondisi masa lalunya tuh seperti ini gitu. Dengan memasukkan parameter-parameter tertentu, misalnya fisika gitu ya, erosi, sedimentasi, kita bisa tahu kondisi masa lalunya itu seperti ini. Nah, ini arah arah pemodelannya tetap ke sana gitu ya. Jadi kita yang sekarang memodelkan yang ini, tapi ini kan yang lama, yang lampau gitu. Sehingga sifatnya reverse atau mundur. Ini juga sama, contohnya ini kondisi sekarang gitu ya. Kemudian kita ingin tahu bagaimana kondisi daerah ini pada saat
zaman es dulu gitu, kondisi zaman glasial dulu. Jadi dari parameter-parameter yang ada, misalnya parameter fisika gitu ya, kemudian kimia mungkin dan biologi dan lain-lain. Jadi kita akan tahu dulunya kan kita tidak lihat lagi. Nah, tapi kalau sekarang seperti ini, kemudian berdasarkan parameter-parameter yang ada, kita modelkan dulunya tuh seperti ini pada saat zaman es gitu ya. Nah, ini arah pemodelan ke sini. Nah, ini tetap mundur kan? Jam dulunya seperti apa? Jadi reverse modeling atau mundur. Nah, kemudian ada satu lagi yang kebalikannya ya, inverse bukan kebalik mah, inverse modeling. Ada yang disebut dengan inverse modeling. Jadi ini inverse modeling atau model inversi adalah pemodelan dengan proses yang berkebalikan dengan pemodelan ke depan forward modeling. Jadi pemodelan inversi berjalan dengan cara suatu model dihasilkan langsung dari data, langsung dicocokkan dari data yang ada diperoleh dan yang diperoleh. Gitu. Tidak ada simulasi. Jadi dicocokkan. Nah, ini kata penting nih. Pemodelan jenis ini sering disebut data fitting atau pencocokan. Nanti kita lihat seperti apa ya. Data karena proses di dalamnya dicari parameter model yang menghasilkan respon yang cocok dengan data pengamatan. Nah, ini per definisinya ya, sumbernya dari ini, dari tautan ini. Nah, ini contohnya dari inverse modeling ya. Jadi kita punya apa lapisan-lapisan batuan gitu. Ini contohnya pada saat dia masih sedikit dari satu-satu kita misalnya melihat dari data parameter yang ada, kita melihat, oh ini bentuknya seperti ini, kita masukkan. Kemudian ini, oh ini bentuknya seperti ini, kita buatkan rekonstruksi modelnya terus gitu ya. Nah itu jadi mencocokkan kan, mencocokkan bagaimana di alamnya seperti apa, kemudian kita buat gitu, kita buat modelnya. Gitu. Itu inverse modeling, jadi fitting, pada intinya fitting gitu ya. Kalau reverse tadi kan ada simulasinya ya. Ini menghasilkan itu ada simulasinya. Kalau ini fitting, jadi mencocokkan. Kelihatan kan ini dibangun dari waktu ke waktu atau dalam manifestasinya berupa lapisan-lapisan kayu-kayu ini untuk merekonstruksi urut-urutan lapisan batuan dan bentuk hasil erosinya gitu ya, hasil permukaannya sekarang. Ini sama, jadi misalnya di suatu wilayah tertentu ada bentukan satu apa batuan yang seperti ini yang sudah tererosi gitu ya. Nah, kemudian kita coba menggunakan inverse modeling satu persatu kita cocokkan. Jadi misalnya di alamnya seperti apa, pada level ini seperti apa kita buat, pada level ini seperti apa kita buat, terus sampai ke atas. Nah, itu pada prinsipnya inverse modeling itu mencocokkan gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya supaya untuk memudahkan jadi forward modeling atau pemodelan maju supaya kadang-kadang sering tertukar itu antara sering membingungkan lah antara ini forward modeling atau reverse modeling atau inverse modeling. Jadi kunci-kuncinya kita coba bandingkan satu persatu ya. Jadi kalau forward modeling atau pemodelan maju, jadi pendekatannya itu memulai dari parameter awal dan hukum fisika untuk mensimulasikan proses geologi yang menghasilkan kondisi saat ini gitu. Jadi maju kondisi saat ini atau kondisi masa depan. Jadi dia sifatnya maju. Jadi kalau ini dari yang lapor ke yang sekarang kan maju ya. Kalau yang ini dari yang sekarang mungkin ke masa depan gitu. Pendekatannya begitu. Nah, kalau reverse modeling tadi sudah mundur ya. Jadi pendekatannya mirip dengan inverse modeling, tetapi lebih fokus pada rekonstruksi evolusi sistem dari kondisi saat ini ke masa lalu atau bersifat mundur tanpa optimasi parameter. Itu pendekatannya ya. Nah, kalau inverse modeling atau pemodelan inversi, pendekatannya adalah memulai dari data observasi saat ini untuk menentukan atau mencocokkan parameter atau proses yang menyebabkannya gitu. Itu pendekatannya. Kemudian kalau tujuan dari forward modeling atau pemodelan maju, yaitu memprediksi bagaimana suatu sistem akan berkembang atau maju berdasarkan kondisi awal dan faktor-faktor penggeraknya. Jadi awalnya itu bisa yang lampau jadi sekarang, atau misalnya tadi ya morfologi pada saat zaman es di suatu wilayah tertentu karena ada erosi pada saat esnya mulai mencair sampai sekarang jadi seperti ini. Itu satu forward modeling. Nanti dari zaman sekarang kita lihat ada sungai, mungkin ada dari cuaca gitu ya penyebab pelapukan, erosi. Nah, kita dari parameter-parameter itu kita buat model ke depan. Nah, itu sama jadi berkembang atau maju berdasarkan kondisi awal.
Awalnya itu bisa yang lampau ke sekarang atau kondisi awalnya jadi yang sekarang ke yang masa depan. Kemudian bagaimana dengan reverse modeling ya? Itu jelas kalau forward modeling itu maju, kalau reverse modeling namanya juga reverse yang mundur. Jadi memahami bagaimana suatu sistem berkembang hingga mencapai kondisi saat ini. Jadi mundur sistemnya dulu yang itu seperti apa gitu. Kemudian eh, ada lagi tadi inverse modeling, pemodelan inversi. Jadi kalau tujuannya itu menyesuaikan parameter model agar cocok tadi kan fitting ya, mencocokkan dengan data yang diamati. Seringkali digunakan dalam optimasi dan rekonstruksi parameter yang tidak diketahui ya. Nah, itu jadi eh, prinsip dari pemodelan inversi gitu ya. Ini contoh saja, misalnya ini tadi ya contoh dari pemodelan inversi, fitting, dicocokkan. Ini jadi, oh tadinya ada batuan seperti ini, dibuatlah modelnya dengan data-data yang ada yang cocok gitu ya. Ini juga sama dibangun modelnya. Kemudian yang terakhir yaitu dari berdasarkan contohnya dalam geologi kuarter. Jadi forward modeling, jadi simulasi perubahan garis pantai akibat kenaikan permukaan laut. Ya, jadi maju ya karena simulasi dalam beberapa abad mendatang. Jadi ke depannya itu garis pantai itu akan seperti apa kalau terjadi kenaikan muka laut. Akan maju ya. Nah, kalau ini mundur. Contohnya dalam geologi kuarter, konstruksi perubahan lanskap akibat glasiasi pada masa lalu. Jadi mundur dengan melacak proses erosi dan sedimentasi di eh, masa lalu gitu ya. Itu reverse modeling kita lihat tadi. Ini ya, jadi kebalikannya dulunya seperti apa kan pada saat zaman es. Ini yang sekarang, ini yang dulu ini arah pemodelannya kan ke sana ke yang lampau. Ini contoh ya dalam geologi kuartet itu tadi. Jadi mundur. Sekarang jadi akibat rekonstruksi perubahan lanskap akibat glasiasi pada masa lalu mundur dengan melacak proses erosi dan sedimentasi di masa lalu. Jadi kita mundur dari yang sekarang mundur. Nah, kalau inversi, pemodelan inversi dalam contohnya dalam geologi kuartet menggunakan data lapisan sedimen untuk menentukan pola aliran sungai kuno. Jadi ada kita tahu ini dulu kan lapisan-lapisan sedimennya dicocokkan untuk menentukan pola aliran sungainya dulu seperti apa dari waktu ke waktu. Jadi itu, nah itu yang di sifat mencocokkannya itu inti dari pemodelan inversi yang membentuknya, pola aliran sungai yang membentuknya gitu ya. Nah ini contoh ada contoh model yang lain ya, contohnya model tiga dimensi. Jadi kita bisa tahu tiga dimensi. Ini gambar modelnya sih, gambarnya ilustrasinya dua dimensi, tapi modelnya sendiri tiga dimensi. Jangan salah, ini kan ada keterangan elevasi ya dari masing-masing garis ini. Jadi ini sebenarnya menggambarkan tiga dimensi kan. Dari ke sini, dari sini ke sini itu bertambah tinggi ya ke kanan ya, maaf ke kanan. Kalau oh ini maaf ini kedalaman minus ya. Jadi dari yang biru ke yang hijau itu tambah tinggi secara elevasi gitu ya. Nah ini kan menggambarkan model tiga dimensi. Kalau ini nanti bisa Anda sebagai PR Anda, ini contoh modelnya apa ya yang seperti ini. Jadi ada angka-angka, kemudian dihubung-hubungkan garisnya gitu. Ini juga tugas Anda, jadi kalau ada diagram blok seperti ini termasuk model apa? Apakah model inversi, atau model forward, atau model reverse ya, yang mundur. Ini juga sama, ini tugas Anda. Jadi kalau kita punya gambaran diagram blok seperti ini, masing-masing gitu, apakah ini termasuk apa? Termasuk model tiga dimensi, dua dimensi, model matematis, stokastik, model probabilistik, atau model yang tiga tadi, forward modeling, reverse modeling, atau inversi. Ini tugas Anda ya, memberi penjelasan, menentukan ini modelnya apa, kemudian berikan alasannya, penjelasannya. Ini juga sama, jadi kalau ini ada seorang ahli, dia merekonstruksi wajah Cristiano Ronaldo gitu ya. Jadi seperti ini dari suatu apa malam gitu, dari malam yang ada kemudian dibuat wajah Cristiano Ronaldo seperti ini. Nah, ini tugas Anda ini. Kalau yang seperti ini termasuk model apa dan alasannya apa gitu. Baik, itu adalah salindia terakhir ini. Jadi materi kuliahnya sampai di sini tentang model dan pemodelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.